itu karena pernah ada kejadian di lingkungan kita, ada musibah. Kebetulan anak dari pembawa acara tadi masih bayi ya. Jadi berdasarkan dari itu, pertanyaan yang aneh bagi saya adalah kami bisa pakai ambulan. Waktu itu dibawa rencana pakai mobil biasa atau pakai motor. Saya marah. Kita kan ada ambulan, kenapa nggak pakai? Ambulan itu tidak ada tulisannya khusus muslim, tidak ada. Dan di sini sekarang saya dapat info di pemakaman Kali Mulia itu sudah mulai penuh. Dan butuh perdebatan panjang dibantu oleh beberapa dewan, akhirnya di Bedahan sudah ada sekarang pemakaman non muslimnya atau khusus Nasrani. Dan kemarin dari Ekumene ada bantuan sedikit, sudah saya serahkan. Waktu itu fotonya saya serahkan ke Pak Endi sebagai ketua. Dan itu bantuan itu untuk jalan ke bawahnya itu masih tanah. Jadi kalau pas hujan ada musibah orang dimakamkan naik susah. Itulah kemarin ada bantuan, kemarin tidak dimulai dipelur sedikit-sedikit, nanti memudahkan. Jadi pemakaman muslim non muslim itu tetap diperhatikan. Sekarang lagi mau ditata masalah lampu. Nah, kembali ceritanya masalah Ekumene ini, memang saya minta dibuat dan susunan pengurusnya tolong serahkan ke saya. Dan saya sudah serahkan juga susunan pengurus Ekumene ini ke Koramil dan ke Polsek. Waktu itu Kanit Bimasnya Pak Kasono, gitu Pak Media. Artinya perkumpulan Ekumene kita ini resmi, diakui, dilindungi. Karena saya tidak mau di RW 12 ini ada perbedaan. Semua sama, mau muslim non muslim, kalau musibah ya tanggung jawab kita semua. Tidak ada itu nama label-label agama. Saya ketua lingkungan, ketua RW, ketua warga, bukan ketua DKM atau di dalam bahasanya bapak-bapak, ibu-ibu, pendetanya, bukan. Kalau pendeta mungkin dia ngurusin jemaahnya, atau DKM ngurusin jemaahnya. Saya tidak, saya mengurusin seluruh warga RW 12. Tidak berbeda, tidak mau peduli saya agama apapun. Di kita ini ada juga yang beragama Hindu. Ada juga kalau nggak salah ada satu orang dari orang Buddha. Dan waktu Hindu itu saya minta, yang di gang itu lagi hari raya Nyepi, semohon dong kerjasamanya, orang lagi ada hari raya Nyepi gitu. Ya tolong dikondisikan lah sedikit gitu. Dan akhirnya di gang itu menerima. Nah, kembali ke Ekumene ini. Ekumene ini kerjasamanya dengan kita yang muslim sangat luar biasa. Contohnya sudah berapa kali kami itu melakukan sholat di Masjid Nurul Hijrah, menutup jalan waktu hari besar Lebaran Idul Fitri, Idul Adha. Ekumene yang jaga pintu. Karena pintu 1 dan pintu 2 dari teman-teman kita, Ekumene yang membantu. Karena semua keamanan itu otomatis akan ikut melaksanakan hari besar juga gitu. Jadi akhirnya Ekumene yang turun. Waktu saya mulai membangun turap masjid, turap tambahan dana gotong royong, dia Ekumene juga orang yang pertama yang mengirim duit. Dan itu banyak yang membantu kita dari orang-orang Ekumene sendiri. Ya, contohnya ada di sini Pak Aldo itu rajin itu. Waktu kami lebaran kurban, waktu memotong sapi juga semuanya tidak ada beda agama, betul Kak Panton? Kebetulan Pak Benhara saya ada di sini nih. Semua sama dan seluruh pembagian kami dari Idul Adha pembagian kurban, seluruh warga RW 12 pasti dapat. Tidak ada ditanya agamanya apa nih, nggak ada. Itulah bentuk kebersamaan kita. Selanjutnya masalah aturan peraturan lingkungan. Aturan peraturan di lingkungan RW 12 ini kita buat berdasarkan masukan dari semua RT. Dan itu berlaku umum. Jam 12 apapun bentuk kegiatannya off. Tidak peduli itu agamanya apa.
Saya lagi belajar benar. Saya bukan orang benar, tapi lagi belajar benar. Tapi kalau ada yang mencoba-coba saya, ya saya juga nggak akan mundur gitu. Karena menjalankan aturan itu memang nggak enak, tidak segampang itu. Selanjutnya saya berharap ke depannya Okumene ini ya mengadakan event kayak gini, kami dari warga atau yang muslim tidak antipati, Pak. Saya bilang silakan dikondisikan sama-sama. Jadi kita juga waktu kami Idul Fitri, bapak-bapak juga banyak yang silaturahmi ke saya. Ya saya khususnya di RT 5 waktu itu diadakan seluruh muslim non muslim kami harus datang. Ya, mengucapkan juga ya kami juga tidak ada juga pantangan melarang gitu, Pak. Jadi saya mengharap kebersamaan di RW 12 ini tetap terjaga, tetap kita junjung tinggi. Tidak memandang itu orang punya rumah. Saya tidak peduli itu orang ngontrak. Saya nggak peduli. Selagi dia masuk datanya di RW 12, ya sama haknya. Berarti sama juga kewajibannya. Jadi sekali lagi saya berharap, kebetulan sekarang ini kan ketuanya Pak Endi dengan anggotanya, yuk sama-sama kita bangun lingkungan ini, kita jaga lingkungan ini, kita tata lingkungan ini. Kita akan banyak nanti, mungkin nanti di perumahannya di atas titik pulang ini kan sudah resmi masuk RW 12, akan saya jadikan RT 6. Kalau udah jadi RT 6 ada 94 kakak kalau nggak salah. Ya kita nggak tahu apakah itu muslim semua atau non muslim, nggak tahu. Tapi kalau non muslim, saya harap non muslimnya ya, yang Nasraninya, saya harap harus masuk di Okumene. Saya minta, saya nggak peduli itu siapa orang, harus masuk di Okumene. Karena apa? Jangan pikir senang hidup ini. Ya Bu ya. Jangan pikir senang. Kalau suatu saat ada kemalangan, kesusahan, tolong pikirkan. Kami yang muslim, itu biaya kami untuk pemakaman cukup dengan 2 juta, 3 juta paling banyak. Itu sudah bayar pemakaman, kain kafan, udah selesai. Kain kafan 500 ribuan, makamnya itu 1,9-an, ya sekitar segitulah. Coba kalau bayangin Pak Bapak, Ibu, semuanya non muslim ini. Dokumennya, ya Pak Endi ya, berapa? Petiknya berapa? Saya ingat betul waktu ibunya Pak Endi ya, di RT 4 itu. Kami turun Pak, turun koordinasinya waktu itu lewat Bu Markus. Saya ingat betul tuh, Pak Markus, Bu Markus ada. Oh iya ada tuh, lihat Bu Markus itu. Itu luar biasa dia turun terjunnya. Kalau nggak kami nggak ngerti kan. Nah itu biayanya berapa? Belum kayak peti. Paling murah aja saya tanya ada 2 juta, 2,5 juta. Nah sementara dari lingkungan RT biaya yang dikeluarkan oleh RT berdasarkan kesepakatan itu rata-rata 1,5 juta. Mohon maaf, buat beli peti aja nggak cukup. Belum pemakaman. Kita ambil rata-rata pemakaman 2 juta tambah peti. Udah, tokornya udah berapa? Kalau Pak Bapak Ibu di sini orang kaya semua, orang konglomerat semua kayak Pondok Indah, kayak di PIK 2 sana, PIK 1 ya nggak apa-apa, kecil. Nggak usah di sini, Sandiago Hill aja sana. Tapi kan di sini kita pejuang semua. Kita orang merantau. Nggak ada orang kaya di BSI ini, nggak ada. Dari RW 9, 10, 11, 12 tidak ada orang kaya. Kalau gayanya kayak orang kaya paling banyak. Betul nggak? Tapi orang kaya beneran nggak ada. Karena kalau orang kaya udah makmur dia, mobilnya di atas 2-3 miliar, 10 biji rumahnya, supirnya 6, pembantunya 20, nggak akan tinggal di BSI. Pasti dia akan pindah. Jadi kita tinggal di sini sama-sama. Saya nggak peduli orang kontrak, nggak peduli itu orang udah punya rumah, syukur-syukur bisa punya rumah. Kita pingin sama-sama di sini. Saya juga bekas orang kontrak juga di sini, sama Bapak-bapak semua. Tapi hak dan kewajiban kita sama. Nah, kembali ke Okumene-nya, saya bilang kenapa kita minta, ya Pak Aldo, Pak Endi, Pak Sony tolong dah.
dikondisikan bagaimana ada iuran sedikit tapi tidak membebankan, karena menjaga kalau uang duka dari KRT itu sedikit kurang mencukupi kan bisa ditutup dari grupnya kelompok sendiri. Tidak mungkin kan akan dispesialin, walaupun saya meninggal RW ya tetap juga uang Pak RT-nya akan ngasih uang dukanya tetap setengah. Jadi itu semua berlaku sama. Jadi makanya karena biayanya itu lebih besar di Okumene, ya tolong kita patungan juga gitu. Karena lingkungan tidak bisa memberi lebih dari itu. Itulah salah satu contohnya. Nah, kalau pulang dari makam, ya kalau dimakamkan di sini ya, pulang dari makam itu biasanya lingkungan akan bertanggung jawab. Sekedar makan itu ada. Contohnya Pak Sony, kemarin kan ya, pas pulang kita malam-malam ya kan, ya, semua makan ya. Makan Pak. Lingkungannya nyiapin, Bapak nggak mau tahu kan? Iya. Itu bentuk bersamaan. Nah itu yang ingin saya jalin. Saya jaga terus, saya pupuk terus. Lewat ketuanya, lewat semua anggotanya dan pengurusnya. Yuk kita sama-sama, kita bangun lingkungan ini dengan kebersamaan. Artinya tidak ada membedakan siapapun orang di sini. Saya tidak peduli sukunya apa, ya, tidak peduli dia kaya atau miskin. Saya nggak peduli yang begitu-gitu. Yang saya peduli adalah dia peduli nggak di lingkungan ini, berguna nggak buat lingkungan. Kalau dia orang kaya tapi nggak berguna buat lingkungan, ya buat apaan? Ya kan? Saya ingin tetap dijaga kebersamaan ini. Yuk kita saling gotong royong. Ini kan baru pertama kali mengadain kayak gini. Saya jadi RW hampir dua periode ya. Pak Bendahara ya, Pak Bendahara kan selalu setia nih, hafal banget. Ya. Baru kali ini, padahal dari dulu saya diminta, ya kalau ada acara, selesai acara Natalan, selesai kebaktian, selesai apapun, tolong silaturahmi ke undang-undang ke RT, undang-undang ke RW, kali aja kan minum gratis, makan gratis gitu kan. Tapi ya, saya sangat bersyukur pada malam ini bisa terlaksana, kita bisa sama-sama saling menghormati, saling menjaga, dan saya juga apresiasi Pak Bimas kita juga siap, saya sebenarnya piket nih, tapi saya sempatkan datang. Itu kan apresiasi Pak. Karena Okumene ini untuk Kelurahan Pengasinan 14 RW ini kan baru skupnya masih kecil. Skupnya masih kecil. Tapi biar kecil kita harus kuat. Itu harapan ke depan. Saya juga terima kasih Bu Koco ini sangat luar biasa juga. Beliau mimpin senam RW 12 sekarang. Dengan Bu ini Bu ya tari ya, Bu Tari. Saya nggak peduli mau agama apa, dia luar biasa energi. Ya itulah bentuk-bentuknya kita pengen ini semua sama-sama. Jadi ke depan next acara berikutnya, yuk kita sama-sama silaturahmi. Silaturahmi itu memperpanjang umur. Ya, jadi kita sama-sama menjaga. Kalau nggak gini nggak akan kenal. Itu siapa? Si anaknya si Anu ini ya, ini istrinya, kita baru hafal kan? Kalau nggak hafal, karena nggak ada ajang untuk saling ketemu. Ya, saya izin waktu sedikit lagi Pak ya. Saya Oke, siap, Pak. Ini ungkapin isi hati saya juga nih. Karena apa? Saya tidak mau Okumene ini menjaga jarak dengan warga yang lain. Semua welcome aja. Kita di RW 12 nih duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Yang perlu dicamkan di RW 12 ini sekali lagi tidak ada orang kaya, tidak ada orang hebat, dan tidak ada orang pintar. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang berguna untuk lingkungan. Apapun agamanya, apapun ilmunya, apapun duitnya, berguna untuk lingkungan, baru orang baik. Kalau kaya sendiri aja, kalau bahasa kampung kaya dewek, nggak ada gunanya juga buat kita. Pinter-pinter dewek juga nggak ada gunanya juga. Bu Koco ini pinter senam, tapi nggak mau ngajarin ibu yang lain, ya nggak ada gunanya, ya kan? Tapi beliau turun, Pak Koco izin ya. Makasih Pak, istrinya juga diperkenankan. Ini salah satu contoh bentuk kebersamaan. Saya berharap ke depan pengurusnya tetap solid, menjaga silaturahmi, dan perlu juga saya infokan ketua Okumene RW 12 ini resmi dan ketuanya masuk dalam kepengurusan RW.
Ya betul Pak Endi, sama-sama dengan Pak Anton dan pengurus-pengurus yang lain bidang ada yang logistik, ada yang keamanan, ada yang kalau Pak Bendahara ini urusannya duit aja tuh, makanya raja TikTok jadinya. Nah, sama seksi olahraga sama semua. Itu jadi ada di pengurus RW. Artinya saya tidak menanaktirikan UKMN. Jadi segala sesuatunya terbuka dan kita saling menginfokan. Itu kebetulan Pak Endi luar biasa, selalu menginfokan ada apa-apa dan kita saling mendukung. Ya mungkin sekali lagi atas Ketua Lingkungan RW 12 dan segenap jajarannya, sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, berkah buat kita semua. Mudah-mudahan ya silaturahmi ini bisa terjalin lagi lebih baik lagi, dan kedepannya kita ingin bisa lebih berkembang lagi lah. Dan luar biasanya saya baru kali ini malam ini melihat orang ganteng tuh Pak Markus tuh. Tumben juga saya jujur. Ya tadi saya sempat menanya sama istrinya tapi udah ketemu duluan. Itu luar biasa itu. Tapi beliau salah satu tadinya awalnya pengurus RW juga. Waktu itu karena lain hal gajinya kurang cocok. Betul. Beliau adalah salah satu pengurus utama dulu. Tapi karena gaji kurang cocok dia mundur. Pak Markus itu. Dan sekarang diganti ada Pak Hendi. Di pengurus RW ini saya ambil tiap RT itu 2. Jadi 10 pengurus. Tiap RT itu ada 2 orang. Dan 10 pengurus itu yang non muslimnya atau yang Nasrani ada 2. Pak Hendi dan Pak Anton. Betul nggak Pak Bendahara ya? Dikit lagi nih beliau lagi senang-senang aja nih mau mantuk nih. Kan kebagian undangan, kalau enggak ya aminin aja ya Anton ya. Apalagi ya yang perlu sampaikan Pak Medi, ada wejangan enggak? Siap. Ya saya udah laporkan ke Pak Medi bahwa kita UKMN, dan saya laporkan langsung ke Kapolsek yang baru pun beliau sangat apresiasi, beliau sangat mendukung karena beliau juga Pak Fauzan ini sangat menjaga sekali Pak, karena waktu Natal Bapak lihat sendiri ya, Pak Kapolsek sendiri yang memimpin di Bojongsari ya. Ya, Pak Kanitnya ada di Arko. Pak Kanitnya ada di Arko. Dan kebetulan dari ormas saya, LKPP saya jaganya di Arko waktu itu. Ada yang nambah juga. Tapi Arko bukan di dalam loh, yang di luar, yang tempat Opung. Pak Aritonang yang tahu tuh Opung. Opung itu adalah salah satu anggota LKPP saya juga. Ya betul Pung ya. Nah, Opung juga saya panggil itu, Opung tulang. Jadi saya mengapresiasi sekali undangan ini, ucapan terima kasih. Mohon maaf, mungkin ada beberapa RT yang belum bisa datang karena kebetulan tadi ada pengajian juga di masjid. Ada yang RT belum pulang kerja, saya hubungi semua Pak. Jadi Pak RT 1 tadi belum bisa, masih di masjid. Pak RT 2 nggak tahu kemana tadi loh. Yang jelas saya mewakili dari seluruh warga RW 12 mengucapkan ribuan terima kasih, selamat Natal, mohon kerjasama yang ke depan, bersama-sama kita bangun lingkungan RW 12. Dan saya sedikit infokan, mudah-mudahan habis lebaran kami Muslim, Idul Fitri ini kita kemungkinan besar ya, kita akan dapat ambulan lagi. Tepuk tangan dong. Dari Bu Haja Konita, dan nanti akan saya letakkan di sebelah pos keamanan yang baru. Kenapa Sorombak? Sementara ini dimodalin oleh Pak Bendahara, nggak tahu duit TikTok atau duit apa, saya nggak tahu juga ya, karena RW sendiri belum dapat duit dari pengembang sini. Kalau 5 RT sudah, betul Pak RT ya, 5 RT sudah, RW-nya belum. Jadi untung Bendahara saya kuat, beliau yang membiayai dulu. Mudah-mudahan cepat diganti, saya ganti Pak. Ya, kita dapat ambulan. Saya mintanya sejenis AVV lah. Nah, perlu dicatat juga ambulan itu ya, tolong Bapak Ibu dijelasin ya, didengar yang benar. Ambulan itu tidak ada tulisan khusus Muslim atau non Muslim.
ambulan berguna buat semua warga RW 12. Ya, berguna untuk seluruh warga RW 12. Ambulan itu akan dilengkapi dengan oksigen dan tetek bengeknya karena itu sifatnya ambulan dan bisa juga dijadikan mobil jenazah. Itu informasi. Saya mohon doanya juga bapak-bapak semua nih, ya, karena kegunaannya untuk kita semua. Dan bayarannya, nah ini menjadi pertanyaan orang, bayar berapa? Bayarannya infak sedekah, ya. Jadi tidak ada patokannya sekian juta, itu nggak ada. Coba deh kalau saya berapa kali ngurusin orang meninggal di Permata dan RSUD, itu patokan 6 bulan keluar itu udah 2.750.000. Ya kalau mampu orangnya, kalau kagak, nah inilah ambulan kita dengan cukup uang infak, uang sedekah sedikit ya, nilai 100-150-an. Kalau yang di Amalia itu berlaku sekitar 120 ribuan lah untuk daerah-daerah dekat. Kita nggak pakai tetek bengek, nggak pakai prosedur, datang saya bawa ambulan, mana udah keluarin, angkat. Ikan mempermudahkan orang yang berduka. Itulah tujuannya ambulan itu nanti. Atau sakit, kita tidak pernah minta bayaran. Kita cuma mau ngasih, silakan. Kalau tidak ya udah. Habis bensin di jalan ya sama-sama ngerasain aja jadinya gitu. Itulah kira-kira gitu. Jadi tidak bayaran sifatnya. Terus sedikit juga saya infokan, tahun 2025 ini kita sudah dapat dipastikan dapat 2 turap. Satu di ujung Kutilang 12 sambungan turap masjid, itu panjang sekitar 13 meter, tingginya 5 meter. Dan satu lagi RT 04 turapnya, turap lanjutan lagi. Dan tahun kemarin ini 2024 kita punya 6 paket. Boleh cek, itu ada Pak Medi Bimas hampir sekota Depok, dia kenal RW 12 terbesar sekota Depok untuk dapatkan proyek. 6 paket totalnya kemarin. 3 turap, 2 hot mic dan 1 PJU. Ini sekarang ada PJU baru, Pak. Cuma boxnya belum nih. Jadi 6. Rata-rata nilai satu paket 200 juta. Tahun 2023 kita punya 4. Tahun 2024 kita punya 6. Nggak tahu 2025 ini. Tapi akhir Januari sampai akhir Januari saya akan masukin lagi proposal. Dan baru yang udah masuk itu dari RT 4, RT 5 dan RT 1. Tapi sudah punya tabungan 2 turap, nilainya 200 berarti 400 juta. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jangan takut kalau mau jadi menggantikan saya sangat ikhlas sekali. 2027 tunggu. Ya, 2027 saya dengan segenap jajaran RT akan habis masa berlakunya. Silakan kalau Bapak nanti saya akan buka pendaftaran dan saya tidak akan daftar. Silakan aja kalau mau ada yang menjadi RW. Katanya jadi RW itu enak, RT terima duit tiap bulan. Ya Pak Bendahara ya. Enaknya dipikirin, nomboknya nggak pernah dipikirin. Saya semenjak jadi RW curhat sedikit ya Pak Bendahara ya. Ini kasihan juga Bendahara saya nih. Itu semenjak jadi RW belum pernah namanya kasnya plus. Dari awal kita bentuk keamanan terpadu, itu minusnya dari rata-rata 3 juta tiap bulan, sekarang udah berkurang berapa Pak Bendara? Nah, 750.000 sekarang tiap bulan. Kalau ada yang mau gantiin, puji syukur, yuk gantiin. Nah, potong kambing, saya lebih baik ngeluarin duit 5 juta, potong kambing selamatan selesai. Daripada puyeng tiap bulan. Dan kan sekarang bisa dirasakan sampah tidak ada masalah. Keamanan kita punya 6, almarhum 1 meninggal, itu tinggal 5 kita punya keamanan, itu 24 jam. Dan gaji keamanan kita Pak, sepengasinan ini terbesar kita. Saya nggak mau bocorin aja, khusus untuk pengurus saya. Tidak, kalau dibanding RW sebelah masih besar kita. Ini seragamnya baru lagi, ada motor juga. Polseknya Pak Medi sendiri nggak ngeluarin plat nomor itu karena tulisannya keamanan, nggak ada di polsek Pak ya, samsat nggak ada ya. Itu sekedar info pembangunan lingkungan. Yang jelas saya berharap
Pak Endi, ucapan terima kasih Pak Endi ya, seluruh pengurus-pengurus dari Okumene. Pesan saya dalam perayaan Natal ini, ya sangkut paut dengan perayaan Natal ya. Dengan perayaan Natal ini membawa keberkahan, salam perdamaian buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan silaturahminya lebih terjaga lagi. Jangan takut mengundang RT RW, nggak perlu bayaran. Ya, saya nggak minta jatah di sini. Takut saya sama Pak Markus. Enggak, saya selalu menjaga silaturahmi siapapun orangnya. Mungkin itu aja, sekali lagi atas nama Ketua Lingkungan RW 12 mengucapkan ribuan terima kasih. Mungkin sekali lagi Pak Endi tolong tetap dijaga kerukunan kebersamaan ya. Saya titip, tolong kalau memang ada kegiatan-kegiatan apapun, tolong saling menginfokan supaya kita bisa saling memahami. Terima kasih, selamat malam.